Selamat siang Sobat KKN. Saya Irma Idris. Di kesempatan kali ini kami dari mahasiswa KKN Teknik Hukum Makassar sedang mengadakan kegiatan talkshow yang bertemakan parkir liar dan premanisme di Makassar. Tindakan dan kebijakan DPRD untuk menciptakan ketertiban di Kota Makassar. Tema ini kemudian kami angkat sebab keresahan dan munculnya yang ada di masyarakat. Hal ini mempengaruhi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan dari masyarakat pengguna jalan. Parkir liar di Makassar mulai semakin meresahkan pengendara, pejalan kaki, dan masyarakat karena tarif pajak parkir dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tarif parkir kawasan khusus dengan biaya 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil, tarif parkir konvensional dengan biaya 2.000 untuk motor dan 3.000 untuk mobil, serta parkir insidentil dengan biaya 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Pada bulan Mei hingga Juni lalu, terdapat sebuah kasus yang mana seorang juru parkir liar di Makassar memalak dan menjambak rambut pengendara mobil karena tidak mau membayar parkir. Oleh karena itu, pelaku tersebut telah diamankan oleh polisi. Kemudian insiden lainnya itu adalah terjadi di depan kafe di Jalan Tupai, Kecamatan Lumajang, dan pelaku telah dibawa ke Mapolres Makassar untuk proses pemeriksaan yang selanjutnya. Kita melihat dari beberapa kasus ini, tentu permasalahan ini jika dibiarkan terus akan menjadi sebuah permasalahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya selaku host pada acara talkshow kita pada pagi hari ini akan memandu proses diskusi kita bersama dua narasumber spesial kita yang bisa dilihat pada sebelah kiri saya, yaitu telah hadir narasumber pertama kita adalah salah satu pakar hukum dan termasuk dosen Fakultas Hukum Universitas Sarudin, Profesor Dr. Arfin Hamid SIMH, dan juga narasumber kedua kita yaitu selaku ketua dari Komisi D DPRD Kota Makassar, yaitu Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA, dan juga kemudian untuk interaktif ya, saya izin bertanya kepada kedua narasumber kita. Bagaimana Prof dan Bapak rekomendasinya hari ini mungkin kita bisa share. Alhamdulillah, ya. Sehat walafiat. Siap. Untuk kesibukannya nih Prof, kira-kira lagi ngapain nih? Tugas biasa. Belajar ya. Aktivitas. Tidak harus apa. Kalau Bapak Hadi gimana? Ya, saya rasa sama juga dengan Prof. Saya ini sampai sekarang punya anak begitu banyak. Kalau di pondok itu 1.800-an. Sabtu Minggu saya harus masuk ngajar di pondok pesantren ini. Lagi pula satu saja, maka mungkin statusnya tidak ada gaji tetapnya dari DP luar biasa. Tapi alhamdulillah banyak pertemanan, banyak anak-anak saya sudah jadi ya dengan tadi. Karena memang saya sampai tidak jadi anggota dewan kalau harus melepaskan 2 hal tadi, dosen dan guru. Nah, itu adalah profesi yang paling mulia antara semua profesi. Ini aku bermanfaat ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, saya izin memperkenalkan CV dari pemateri kita. Itu ada Profesor Dr. Arfin Hamid SIMH. Beliau ini kami yaitu Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA. Beliau ini sangat akrab ya disapa dengan Ustaz Hadi. Nah, kemudian riwayat organisasi beliau ini merupakan Sekretaris Umum MUI Biringkanaya tahun 2017 hingga 2023, kemudian Ketua Umum IKADI Kota Makassar tahun 2017 sampai 2023, kemudian beliau juga merupakan Ketua Umum HDMI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023, dan beliau juga merupakan Ketua 2 BKP RMI Kota Makassar pada tahun 2020 hingga 2023. Nah, itulah tadi sedikit ringkasan profil ya, biodata dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih kepada sesi diskusi ya, Prof. Nah, dari permasalahan parkir yang ada di Kota Makassar saat ini itu telah membuat kami mahasiswa KKN ini cukup tertarik ya untuk mengangkatnya, karena tadi saya sudah jelaskan di latar belakang ya alasan-alasannya. Nah, kira-kira nih dari pandangan Prof sendiri mengenai permasalahan ini itu kiranya seperti apa di lingkungan sekitar Prof dan juga
hadir. Mungkin bisa kita sharing-sharing secara lepas saja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Hadi atau Mas Hadi, Selamat Hadi, DPRD Makassar, Komisi D. Saya ucapkan selamat karena akan sudah di DPR melanjutkan sampai dan semoga insyaallah masyarakat akan semakin terwadahi, semakin diperhatikan aspirasinya, dan insyaallah kita akan semakin bagus tentang dari perjuangan bangsa ini. Baik, topik kita hari ini sangat menarik ya, mengenai soal ikhtiar dan premanisme. Saya sebagai orang hukum, maka pertama-tama yang saya lihat memang bagaimana pengolahannya, bagaimana tata kita lihat di data dari DPRD sudah membuat dua perda dari 2016 ya, 2016 itu 2015 dibagi, ada parkir blok jalan dan ada parkir yang dikelola oleh perusahaan daerah. Jadi blok jalan ini sertifikat jalan dan fasilitas umum sepeda yang khusus kemudian di Polri tertentu diatur dikelola oleh perusahaan. Nah, kemudian ada perda yang nomor 2 tahun 2021 yang kita tahu baru sehingga mengakomodasi kedua hal ini. Sehingga dua hal ini masyarakat itu luas ya, bukan hanya masyarakat awam tetapi masyarakat pada umumnya, termasuk pengguna jalan baik itu pejabat, usaha, parpol dan lain-lain, apalagi masyarakat. Ini yang paling penting karena sampai ini secara kemudian banyak juga memang rambu-rambu, ada memang aturan-aturan yang kita saja kalau kita lihat itu ada dari merah, ada kuning, apa khusus-khusus dan sebagainya, rambu-rambu juga kan. Kita sendiri pun tahu paham. Ya, jadi yang pertama, yang kedua harus ada sinergi dari semua pihak. DPR mengeluarkan aturan bahwa perda ini nggak bisa apa-apa kalau dari yang lain, terutama pemerintah, terutama perusahaan saya tua untuk menerbitkan parkir yang baik dikaitkan dengan yang lebih tinggi, undang-undang, PP dan seterusnya, khusus lain pada perda. Ya, dua perda yang khusus ini. Kemudian terkait juga dengan pengelolaan perusahaan daerah juga ada perdanya, ya ini sangat bagus sekali untuk kita sosialisasikan. Ini 30 orang mahasiswa kami ini Pak, ini bagus sekali dilakukannya agar masyarakat sadar. Sambil dengar-dengar kan ini mungkin di radio ya, di mana? Ya, selamatlah mendengar para masyarakat. Nah, ayo kita cintai Makassar ini, ayo kita sadarlah untuk Makassar tinggalkan yang bagus, jangan memaksa parkir yang beli sembarangan. Sadarlah, sebelum parkir sadari layak nggak saya parkir di sini, boleh nggak atau tidak? Oke, tapi Ya, banyak kerugian yang disebabkan oleh vaksin dan juga masih perlu ya kesadaran dari masyarakat, termasuk mungkin bantuan implementasi dari hukum itu sendiri, penegakan hukum yang ada di juru-juru parkir liar ini, karena yang tadi permasalahan ini memang cukup dari masyarakat. Kalau dari Bapak Hadi sendiri, mungkin kita bisa dari ini pandangannya. Baik, yang pertama saya hormati Prof. juga kita semuanya, dan beliau sehat walafiat, menjamin kita semuanya dalam mencerdaskan bangsa dan negara ini. Makanya kita yang di Makassar ini, kemudian menjadi sekalian mahasiswa yang tentu kelanjutan perbaikan ya bangsa ini ada di tangan muda. Karena itu ya, apa yang kita bicarakan pada hari ini memang adalah hal yang mesti kita cari solusinya. Ini kalau perda yang kami buat itu tidak diimplementasikan dengan bagus, kita percuma juga dengan aturan. Saya masih ingat waktu saya jadi wakil ketua Komisi B dari awal-awal kami di sini, itu ada alat yang kita datangkan dan beli dari luar. Itu untuk bagaimana ya menghambat juru-juru parkir liar.
Karena mau tidak mau kita akan diperhadapkan nanti ke depan dengan semua sistem digitalisasi dengan sistem. Kita saja kalau keluar dari provinsi kita, Jakarta semua membayar pakai kris apa. Jadi nanti itu uang mungkin kita tidak lihat lagi, tapi alat yang bekerja. Nempel saja kan. Jadi, ya. Nah ini juga parkiran kita kan sekarang ini manusia yang ini kan kebanyakan yang maju mundur ya. Ya. Walaupun sekarang lagi emang Makassar ini kacau. Ya, saya berani dalam Makassar ini kacau. Implementasi daripada regulasi itu. Ya. Kenapa saya nggak kacau? Saya biasa nulis kalau parkiran itu jumlah kendaraan lagi apa? Saya sampaikan 1 juta misalnya jumlah kendaraan. Kalau parkir orang misalnya mobil ya 5.000 satu kali parkir, 5.000 kali 1 juta berapa penghasilan untuk daerah? Ya, terus besar untuk pemerintah. Makanya biasanya ada tanda-tandanya ini ikut edukasi juga kurang kepada masyarakat. Ya, terkait dengan mana juru parkir yang sah dan tidak. Ini kan kita masih bingung, di situ aja kita masih bingung. Ya, bahkan di wilayah saya tanya Indomaret, Alfamart sebenarnya di situ nggak boleh ada yang memungut uang parkir. Ya, cuma memang masyarakat kita kasihan juga. Ya, masyarakat kita di Makassar itu masyarakat bagus sekali ya. Kenapa ada orang sembunyi sempritan di mulutnya kasih. Ya, nah, belum lagi ada aturan harusnya kalau parkiran itu dia menyediakan karcis dan dikasih sama ini itu yang Ya untuk internal mungkin ada posisi itu ada pimpinan terutama Ronda dinasehati dan sinergi dengan kepolisian, sinergi dengan aparat ada dikit kan ada jangan juga mungkin bahwa Ronda itu perlu diawasi juga dalam manusia biasa juga. saya ini Prof, saya bilang mudah-mudahan ada di antara kalian jadi anggota dewan nanti. Amin. Enak sekali kalau orang mau menjadi anggota dewan karena dia apa? Dia langsung kuasai legislasi, aturan dan sebagainya. Karena selama kuliah yang berbicara masalah hukum jadi enak sekali. Jadi pulang ke daerah masing-masing menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh daerah itu. Apakah kira-kira juru parkir liar, permasalahan parkir liar ini itu bisa menjadi bahan mungkin untuk riset depannya? Tadi Pak Hadi juga sudah mengatakan bahwa dalam rancangan peraturan perundang-undangan itu kan membutuhkan naskah akademik. Dan hal ini naskah akademik itu yang berwenang untuk pas lebaran itu naskah akademik atau riset. Oke, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah selama ini melahirkan peraturan. Oke, nah itu sudah berjalan. Tidak. Menurut pandangan lepas kami ya, saya terkait dengan perda itu semua ada naskah akademik, semua berkolaborasi dengan perguruan tinggi, semuanya ada semua aspek. Saya kira untuk putaran ini menghadapi jurus kiri ini sudah mungkin pada aspek lain yang harus ditekankan. Kalau saya melihat juru parkir liar ini, premanisme ini sebenarnya masa negara mau pada preman. Tidak ada sejarah negara dengan preman ya. Ya kecuali pejuang itu seperti Baliman Abdul dan sebagainya ya itu lain ceritanya. Itu memang pemberontak di negara. Tapi dalam lintas negara yang dahulu begini masa preman mereka sama mau menang suatu bencanaan daerah lawan yang masih itu ditangani dengan baik kerjasama dengan Kartipas, Polsek, Polres, atau perhubungan kerjasama gitu. Tapi ya dari sektornya adalah terus kalau ada anggarannya dianggarkanlah uang kopinya itu apa itu jam kerja dan sebagainya kan memang susah kalau tidak di harapan semua nggak bisa. Saya pikir efektif selama ini. Sisa bagaimana penguatan internal Perusda ini menguatkan semua sisi. Preman muncul karena ya kita lengah di situ. Menarik ya. Dikatakan Pak Dewan sama Prof kali ini karena betul kata Pak Dewan tadi memang kolaborasi sangat dibutuhkan. Salah satu hal yang cukup menarik ya untuk kita jelaskan dari dengan ini dikasih semua. Bos kita sama. Jangan 1, 2